Perhatikan Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saya mengajak kita semua bersama-sama melihat di dalam kisah kejadian penciptaan manusia. Pada mulanya Allah menciptakan manusia untuk menikmati persekutuan. Allah menciptakan manusia untuk menikmati persekutuan dengan manusia. Di mana persekutuan dengan Tuhan, manusia juga membangun hubungan relasi harmonis. Manusia diberikan tugas untuk bekerja, manusia juga diberikan tanggung jawab untuk menguasai bumi. Namun perhatikan, ketika Adam dan Hawa memberontak, jatuh di dalam dosa, maka persekutuan yang indah dengan Allah itu menjadi putus. Bahkan relasi dengan sesama pun sering bergejolak. Bukankah kita tahu kisah Kain dan Habel? Keturunan pertama dari Adam dan Hawa, akibat kejatuhan, mereka bukan baku sayang lagi. Gara-gara iri hati saja Kain bunuh adiknya Habel. Saudara lihat, pertama Allah menciptakan hubungan yang indah, harmonis, supaya manusia bisa membangun persekutuan yang indah dengannya. Manusia bisa membangun persekutuan yang indah dengan sesamanya. Manusia bisa menguasai dan mengatur bumi dengan baik. Tapi ketika manusia memberontak, manusia jatuh di dalam dosa, hubungan dengan Allah putus, hubungan sesama menjadi gejolak, hubungan dengan alam semesta juga menjadi kacau balau. Dan saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ketika persekutuan dengan Allah menjadi putus, Bapak Ibu Saudara lihat, pekerjaan manusia yang kelihatannya mengandung unsur-unsur yang tidak menyenangkan, dan manusia mulai berusaha untuk menguasai sesamanya manusia. Makanya ada orang bilang, kalau orang sudah berlimpah harta, haus kekuasaan, dia sudah berpikir lain, besok makan apa? Tapi dia akan berpikir, besok be makan siapa? Siapa yang lain yang beta kuasai? Siapa pihak lah yang beta ambil? Itu manusia yang gila, yang selalu berpikir kepada diri sendiri. Makanya saudara coba lihat media sosial hari-hari ini. Bantuan beras 10 kilo, beras jadi 9 kilo. Ada yang 8 kilo setengah. Saudara ketik di media sosial, itu karena manusia dikuasai keserakahan. Padahal di berita sudah bilang, yang supply itu sudah satu karung itu dapat untung 30 sampai 40 ribu. 30-40 ribu pun dia tidak puas. Masih pencuri lagi 1 kilo. Jadi beras 10 kilo untuk masyarakat, dia potong jadi 9 kilo. Saudara cek di media sosial. Itu akibat apa? Manusia hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Cari kepuasan, kekuasaan. Dia mau menyenangkan dirinya sendiri. Dan orang seperti ini susah untuk ajak kerja sosial sebenarnya. Melayani Tuhan ini kan sebenarnya pekerjaan sosial. Kita melayani Tuhan itu wujudnya yaitu dengan kita melayani sesama. Itu saja. Kalau ada orang bilang betul mau melayani Tuhan, tapi Anda tidak mau melayani manusia sesama, omong kosong. Karena namanya melayani Tuhan, Anda harus siap melayani sesama. Peduli satu dengan yang lain. Dan anehnya saudara, saat-saat seperti ini lagi susah. Bukannya saling tolong, tapi ada yang mulai kasih kurang-kurang jatah-jatah saudara. Jatah bantuan dari pemerintah. Yang kasih kurang Alkitab bilang kamu umpan malapetaka datang di dalam hidupmu. Saudara perhatikan. Fakta yang ada di dunia, kurang lebih ada 8 orang terkaya di dunia. Apabila digabungkan kekayaan mereka melebihi kekayaan pemerintah Amerika Serikat pada masa mereka. Ternyata 8 orang punya kekayaan ini kalau digabung kasih kalah Amerika punya kekayaan saudara. Ternyata nasib ke-8 orang tersebut sangat mengejutkan. Di 25 tahun mereka berusaha. Sampai mereka mulai bisnis membangun karir terkenal. Di dalam 25 tahun mereka mulai berusaha. Tiba-tiba runtuh semua. Ini hal yang terjadi saudara. Saudara perhatikan. Di sini kurang lebih Bapak Ibu Saudara. Ada yang bernama Charles Schwab, Howard Hudson, Arthur Cutten, Richard Whitney. Kemudian Albert Fall, Jesse Livermore dan Ivan Kruger. Saudara ini orang-orang kaya saudara. Mereka punya harta kekayaan dan yang ke-8 yaitu Leon Fraser. Mereka ini adalah orang-orang kaya. Tapi mereka tragis mati dengan cara apa? Bunuh diri. 8 nama orang yang saya sebutkan ini mereka adalah orang-orang kaya. Tapi pada akhirnya mereka memilih untuk bunuh diri. Apakah kekayaan bisa memberikan mereka ketenangan? Tidak. Dan bahkan juga dalam sejarah dunia dicatat. Jika ketenaran bisa membuatmu bahagia, tentulah Michael Jackson tidak akan minum obat tidur hingga overdosis. Ternyata ketenaran buat orang Michael Jackson tidak bisa tidur nyenyak saudara. Jadi bersyukurlah saudara hari ini siapapun Anda kan. Michael Jackson yang kaya tidur susah saudara. Tenar kaya tapi tidur susah. Akhirnya minum obat tidur sampai overdosis dan mati.
Bersyukur Anda, walaupun Anda tidak tenar dan sekaya Michael Jackson, Anda baru duduk di bawah pohon, taruh pi Anda suka gergaji. Ada orang yang begitu kan? Bersyukurlah, karena ada orang yang tenar kaya seperti Michael Jackson, mau tidur 1 jam susah, butuh obat tidur, sampai akhirnya overdosis. Bersyukur kalau Anda berduduk di bawah pohon, ya jangan dengar burung berkicau saja, lusuh nyenyak. Jadi bersyukurlah bahwa Anda masih diberikan kekuatan untuk tidur, ya kan? Karena Michael Jackson untuk tidur pun dia tidak memiliki kekuatan sehingga dia butuh obat supaya memberikan dia ketenangan sehingga dia bisa tidur. Akhirnya obat tidur yang harus menenangkan, bahwa dia tidur untuk terus sampai lama-lamanya. Ya memang tidak baik juga saudara. Kalau Anda bersyukur karena biar beta susah, Michael Jackson kaya, saya bisa tidur. Dia biar beta begini, beta susah tapi beta susah tidur. Bahkan satu hari beta bisa tidur 12 jam. Maka Alkitab bilang apa? Lipat tangan sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, tidur sebentar lagi. Maka datanglah kemiskinan ke dalam hidupmu. Ya, saudara, karena atur waktu, ya Alkitab bilang. Jangan Anda bilang, katanya beta lebih baik dari Michael Jackson. Dengar bapak, kalau Anda mau hidupnya berhasil dan berkecukupan, dan mau miskin, jangan suka banyak tidur. Amsal ajarkan begitu. Mengantuk sebentar lagi, lipat tangan sebentar lagi, tinggal tidur maka datanglah kemiskinan kepadamu. Ya, saudara lihat, ketenaran, kekayaan tidak bisa membuat orang tenang, saudara. Jika kekayaan bisa membuat seseorang bahagia, tentunya Adolf, ya, orang terkaya di Jerman, tidak akan menabrakkan tubuhnya ke perlintasan kereta api. Orang kaya di Jerman, dia akhirnya bunuh diri dengan menabrakkan dirinya ke lintasan kereta api. Saudara. Kereta api lewat, bapak tua lari pitabrak kereta api. Pak, mati. Orang kaya. Jadi bersyukur hari ini Anda masih bilang, sah ke kereta api mau jalan kok, sah. Anda susah dan masih hidup dan bisa tidur, bersyukurlah. Dan Anda masih bisa memiliki pengharapan dalam Tuhan, bersyukurlah, ya. Karena ini saya omong orang kaya semua. Tentu juga itu tadi yang tenar, yang kaya. Sekarang orang yang memiliki kekuasaan. Tentunya jika kekuasaan bisa menciptakan kebahagiaan, maka Vargas, presiden Brasil, mungkin tidak akan menembakkan peluru dengan pistol ke arah jantungnya. Ini sejarah dunia. Kalau kekuasaan bisa menciptakan kebahagiaan, maka presiden Brasil Vargas, dia tidak akan menembakkan peluru, ya. Dengan pistol dia menembakkan peluru ke jantungnya, dia mati bunuh diri, saudara. Ternyata kekuasaan tidak bisa buat orang tenang. Yang berikut, jika kecantikan, jadi sukaya, tenar, apalagi saudara, punya kekuasaan. Sekarang, jika kecantikan bisa membuatmu bahagia, maka Marilyn Monroe tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga mati overdosis. Cantik depresi bikin apa? Cantik kok mengalami ODGJ, orang dengan gangguan kejiwaan, bikin apa? Karena hari-hari ini saudara, banyak orang lupa yang harus mereka bangun itu adalah kecantikan batinnya yang paling utama. Orang bisa investasikan ratusan juta saudara. Pergi iya kan, operasi plastik saudara. Supaya apa? Supaya terlihat muda. Supaya dia bisa dihargai. Dia bisa dihormati. Supaya dia sepertinya bisa disanjung. Ingat saudara. Apa yang Anda buat saudara. Selama Anda tidak bangun manusia batinmu dari dalam. Suatu saat orang tidak akan menghargai engkau. Nanti terakhir orang akan ngomong, cantik-cantik mah parah. Cantik-cantik mah pelakor. Cantik-cantik mah barat itu saudara, hancur. Dan lambat laun Anda tidak bisa, namanya jujur saudara, semakin menua saudara, kita tidak bisa bertahan. Orang bilang, lu mau anti aging kah, anti apa, anti penuaan kah, atau anti apa. Namanya usia sudah bertambah, terus ada istilah. Mulai bangun manusia rohani. Karena itu yang akan menolong di saat Anda mulai sekarat di rumah sakit. Di saat mulai mungkin alismu sudah tidak ada lagi. Di saat bibir merahmu tidak naik lagi saudara. Sudah di saat engkau apa adanya mulai pucat, lesu mukamu. Tidak ada kecantikan mungkin terpancar dari wajahmu. Tapi jujur, yang akan dikenang orang adalah kebaikan batinmu. Kebaikan perilakumu, sikap tutur katamu. Itu yang pada saat akhirnya orang akan hormati, orang akan kenang, orang akan ingat. Wih dia begitu mah, depo hati baik. Saudara, Marilyn Monroe, seorang wanita yang cantik. Tapi pada akhirnya, dia mengalami depresi. Dia harus minum obat depresan. Sampai akhirnya dia mati overdosis. Kemudian kita tahu
Banyak artis Korea yang kita lihat tren mereka bunuh diri. Di Jepang juga orang-orang terkenal, saudara ketik di Google saudara akan temukan. Mereka cantik, terkenal, punya nama besar di Korea. Ya, tapi kenapa pada akhirnya mereka memilih untuk bunuh diri? Karena apa? Ketenaran, kecantikan, kekayaan, kekuasaan. Jangan pernah engkau jadikan tujuan hidupmu. Karena akan berakhir tragis, saudara. Orang-orang yang saya sebutkan tadi adalah orang-orang kaya, orang-orang hebat, orang-orang yang memiliki kekuasaan, tapi berakhir dengan mereka bunuh diri, saudara. Bahkan overdosis obat tidur, overdosis obat depresi, saudara. Ternyata apa yang kita dapatkan di dunia ini tidak membawa kita kepada kebahagiaan, saudara. Jadi jangan pernah jadikan tujuan hidupmu mengejar kekuasaan, kekayaan, kecantikan, ketenaran. Urungkan, saudara. Marilah engkau hidup sesuai dengan tujuan Allah bagi hidup kita, saudara. Supaya hidup kita menjadi berkat. Hidup kita lebih berarti dan bermakna di dunia ini. Saudara lihat, ada orang berkata bahwa hidup itu tergantung dari penampilan fisik. Hidup itu tergantung dari garis tangan. Saudara ingat, saya pernah khotbahkan dan di YouTube ada, saudara bisa lihat. Nick Vujicic, ya. Nick ini, saudara lihat, dia tidak punya kaki dan tangan. Dia tidak ada garis tangan, tapi dia bisa berhasil. Nick ini secara fisik dia mengalami disabilitas, keterbatasan, kaki dan tangan tidak ada. Tapi saudara tahu, kalau Anda buka halaman FB Nick hari ini, saya melihat temannya itu mungkin sudah lebih. Ini saudara yang menyukai dan mengikuti halaman Nick, saudara lihat, ini orang yang tidak punya tangan dan kaki. 9.392.953 orang tidak ada tangan dan kaki. Tapi banyak orang yang follow dia, ikuti dia. Karena apa? Hidupnya memberi buah. Hidupnya bermanfaat. Saudara lihat, Nick tidak punya tangan dan kaki. Hidupnya tidak ditentukan dengan garis tangan. Makanya ada orang bilang, kalau lu mau sukses berhasil ditentukan garis tangan. Nixon ada tangan, tapi kenapa dia pada akhirnya menjadi orang yang hebat luar biasa. Secara fisik dia terbatas. Tapi dalam pengetahuan, di dalam kerohanian, di dalam batinnya, orang ini luar biasa, saudara. Sehingga apa, saudara? Sampai ada jutaan orang yang mengikuti halaman FB-nya. Untuk mendapatkan pesan, untuk mendapatkan motivasi. Saudara lihat, justru kita yang sehat sempurna belajar dari seorang yang mengalami disabilitas. Ini anugerah dan adilnya Tuhan. Karena itu saudara, jangan pernah kejar hari ini apa yang ditawarkan dunia. Ikuti saja, milikilah tujuan yang benar sebagai orang Kristen. Dan hari ini saya ingin bagikan bagi kita semua. Supaya kita mengerti tujuan hidup orang Kristen sebenarnya. Saudara lihat, di dalam Alkitab juga mencatat tadi tujuan hidup di dalam dunia atau pandangan orang sekuler, saudara.